Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atsa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi rasulih wa ba'atsa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam bitatmimi makarimil akhlaq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ala nabi jami'il rasulullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang dimuliakan Allah. Kajian kita subuh ini bagaimana kita memahami tanda-tanda salat. Beberapa ulama itu menjelaskan ketika surah ini Al-Asr ini adalah surah yang paling populer di kalangan para sahabat. Ibnu Jarir, begitu juga Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa surah yang paling populer di kalangan para sahabat adalah Al-Asr. Setiap kali mereka melakukan, selalu mereka menutup pertemuan itu dengan membaca surah Al-Asr. Abu Malika menjelaskan bahwa perilaku para sahabat, kalau dia bertemu dua orang sahabat, maka satu di antaranya membaca surah Al-Asr dan yang satu lagi memberi salam sebelum mereka berpisah. Imam Syafi'i itu mengatakan bahwa sekiranya Al-Quran hanya menurunkan 3 ayat ini, itu sudah cukup menjadi pedoman manusia. Jadi sekiranya Al-Quran hanya berisi 3 ayat ini sudah dapat menjadi pedoman hidup manusia. Surah Al-Asr ini termasuk surah-surah pendek dalam Al-Quran, tapi istimewa. Itulah sebabnya kita sebutkan tadi Ibnu Katsir, begitu juga Abu Malika ketika menceritakan tentang kebiasaan para sahabat selalu meriwayatkan tentangnya. Apa keistimewaan? Jadi Allah dalam Al-Quran itu seringkali bersumpah. Misal kita baca wadduha, demi waktu duha, wal laili idza saja, demi malam ketika mulai gelap. Maka sumpah-sumpah Allah itu seringkali berkaitan dengan benda atau waktu. Apa maknanya? Ya. La uqsimu biyaumil qiyamah, demi hari kiamat. Jadi Allah seringkali bersumpah dengan waktu. Nama surah ini Al-Asr itu berkaitan dengan waktu, era, zaman, dalam kaitannya dengan perjalanan hidup manusia. Masa, jadi waktu, era, zaman, masa. Allah menggunakan wal-asr, demi masa. Jadi Allah bersumpah dengan waktu. Kenapa? Supaya kita memperhatikan apa yang terkandung dalam sumpah itu. Allah bersumpah dengan masa. Dia masuk jadi mulia Allah. Itulah sebabnya ketika kita baca penjelasan tentang ini, maka kita akan mendapatkan informasi bahwa di antara para ulama itu ada yang mengartikan Al-Asr itu adalah waktu asar, kebalikan dari waktu duha. Sebagian lain berpandangan bahwa Al-Asr itu berarti masa. Misalnya Asr sahabat, masa sahabat, Asr rasul, masa rasul, Asr tashri, masa ditetapkannya syariat. Jadi Allah menyuruh kita memperhatikan pergantian waktu ini. Termasuk juga surat yang kita baca tadi yang dibaca oleh Imam. Hal ada al insan hinun min ad-dahr lam yakun syai'an
mazkur, berkaitan dengan waktu. Karena itu kita perhatikan seperti ini. Kenapa Allah bersumpah dengan waktu? Penjelasan para ulama seperti ini. Lalu kita lihat, innal insana lafi khusr, sesungguhnya atau sungguh manusia itu berada dalam kerugian. Jadi siapa saja dia, apapun jabatannya, apapun profesinya, berapapun harta yang dimiliki, semua kata Allah, sungguh manusia berada dalam kerugian. Siapa mereka? Yang salah menyikapi waktu. Maka kita disuruh agar supaya kita memberi reaksi cepat terhadap waktu. Ya Mas ya. Karena itu berkaitan dengan waktu ini, ulama menjelaskan bahwa kata al-insan di sini mengandung pengertian bahwa di dalam diri setiap orang terdapat dua sifat. Apa itu? Ada yang disebut dengan hayawani atau sifat insania, sifat kebinatangan dan sifat kemanusiaan. Jadi kita semua ini sebenarnya pada diri kita ada dua, al-insan. Itu sebabnya tadi hal-hal al-insan itu disebut dengan surah al-insan atau ad-dahr, perjalanan waktu. Maka yang semua orang, semua manusia itu lafi khusr, dia pasti dalam kerugian, kecuali nanti dalam kaitannya dengan mereka yang memberi reaksi yang tepat terhadap perjalanan waktu itu. Maka kita lihat informasinya. Sebelum masuk ke sini, kita lihat dulu apa yang disebut dengan sifat hayawan dan sifat insani. Jadi semua kita ini sama dengan binatang lain. Binatang-binatang itu juga memiliki apa yang disebut kecenderungan. Maksudnya seperti ini. Kalau kita makan yang lezat, pasti kita merasakan kenikmatan. Ada kenikmatan, tapi belum tentu kita bahagia. Belum tentu. Karena hayawannya itu orientasinya pada kenikmatan, sementara insania itu pada kebahagiaan. Beda antara kenikmatan dan bahagia. Jadi kalau makan yang lezat, belum tentu kita bahagia. Begitu juga, kenapa misalnya Allah membedakan? Kalau binatang itu sama dengan kita juga, dia juga butuh perlindungan, keselamatan. Dia juga ingin itu. Tetapi seperti yang saya sebutkan, misal sepasang suami istri, suaminya berangkat lama meninggalkan dia mencari nafkah. Pada saat dia kembali di bandara, dia sudah lihat anak istrinya di ruang tunggu. Maka pada saat itu dia berlari menemui istri dan anaknya. Di situ ada dua. Selain dia sudah lama berpisah dengan keluarganya, di situ ada selain kenikmatan juga ada kebahagiaan. Maka dalam kaitannya dengan kita, yang titik tekannya adalah insani, yang berkaitan dengan sifat-sifat kemanusiaan. Bagaimana nanti kita kembangkan? Petunjuk Quran memberikan tuntunan untuk itu. Yang kita mau kembangkan adalah sifat kemanusiaan, bukan sifat kebinatangan. Kenapa? Sebenarnya secara fisik binatang itu lebih kuat daripada kita. Pada saat kita lahir, kita membutuhkan proses. Tapi kalau coba lihat ayam, kambing dan sebagainya, pada saat dia lahir, tidak lama kemudian pasti bisa langsung secara fisik dia bisa maju. Beda dengan kita. Dia tidak butuh proses. Maka yang perlu kita kembangkan adalah sifat manusia. Ya Mas Yadi. Karena itu kaitannya dengan surah yang kita baca tadi, hal ada al-insan hinun minad dahr lam yakun syai'an mazkura. Bukankah telah datang pada manusia suatu masa perjalanan waktu di dalamnya mereka belum mengetahui apa-apa dan belum dapat menyebut. Apa maknanya? Kita hidup ini dalam 3 masa. Masa lalu, sekarang, akan datang. Maka Islam mengajarkan kepada kita tidak boleh hanya menekankan perhatian kita hanya pada satu masa. Karena kita hidup pada masa lalu, sekarang, akan datang.
masa lalu itu mempengaruhi keadaan kita sekarang ini ditentukan oleh masa lalu, dan apa yang kita lakukan hari ini itu akan menentukan masa yang akan datang. Maka Islam mengingatkan selain al-adna al-insan in minad-dahr lam yakun syai'an maqula, kita diingatkan untuk memperhatikan masa lalu. Kita juga disuruh diperintahkan oleh Tuhan memperhatikan masa yang akan datang. Al-Hasr 14. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Hai orang yang beriman, bertakwa kamu kepada Allah, dan hendaklah setiap diri kamu memperhatikan apa yang dilakukan untuk kehidupan hari esok, hari akhiratnya. Wattaqullah, bertakwa kamu kepada Allah, innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang telah kamu kerjakan. Yang masuk di kaitan Allah. Karena itu, dalam kaitan menyikapi perjalanan waktu, coba kita lihat. Kalau kita kenal salah seorang futurolog, John Naisbitt atau Patricia, kita kenal dia punya konsep megatrend. Bagaimana dia menjelaskan tentang aliran-aliran terbesar. Islam mengajarkan kepada kita bukan hanya memperhatikan megatrend, tetapi mini trend dan maxi trend, karena kita hidup di tiga masa, lalu, sekarang, akan datang. Lalu seperti apa kita bisa menyikapi, memahami tanda zaman itu, dan siapa saja yang tidak masuk kategori orang yang merugi seperti ayat yang kita sebutkan tadi. Kalau tidak masuk dalam kategori ini, maka perhatikan bagaimana Allah menjelaskan agar supaya kita bisa memberi reaksi yang tepat terhadap perjalanan waktu ini. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi untuk mengembangkan sifat insannya kita, kemanusiaan tadi, itu ada dua, iman dan amal saleh. Iman, amal. Kenapa kita dengan iman? Kenapa dengan amal saleh? Ya. Para psikolog mengatakan bahwa bencana besar yang melanda orang-orang modern sekarang adalah ketika dia kehilangan iman. Makanya dia terbebani. Dia menjadi orang yang sangat tergantung pada bagaimana dia untuk senantiasa melihat pergantian atau perjalanan waktu ini. Kita jadi di panggung waktu itu, peristiwa demi peristiwa itu terjadi. Jadi sebab sebenarnya tidak ada waktu dan tempat itu yang jelek. Tidak ada juga waktu. Jadi jangan kita mengatakan ini waktunya tidak bagus, ini tempatnya jelek. Coba perhatikan, sekiranya Muhammad SAW itu tidak dilahirkan di Mekah, sekiranya Ibrahim alaihissalam itu tidak membangun Baitullah di Mekah, maka Mekah sama saja dengan Makassar. Tidak ada yang istimewa. Tapi sesuatu waktu dan tempat itu jadi istimewa dikarenakan ada peristiwa di dalamnya. Ibu-ibu dengan bapak pasti ingat kapan dia menikah. Bahkan biasa ada yang memberi tanda supaya menunjukkan kenapa itu peristiwa. Ada hal yang penting ketika bapak dan ibu itu. Ya, anehnya sekarang banyak orang yang tidak mau memperingati Maulid, padahal Maulid kelahiran Nabi itu adalah satu peristiwa penting. Ketika seorang manusia Muhammad SAW itu lahir untuk menjadi rahmatan lil alamin. Tapi mereka mau memperingati hari lahir organisasinya. Kenapa 17 Agustus kemarin kita peringati? Karena itu ada peristiwa penting di dalam. Jadi berkaitan dengan perjalanan waktu. Ada peristiwa yang menyebabkan waktu itu. Jadi sekiranya saya katakan tadi, Muhammad SAW tidak lahir di Mekah, Ibrahim alaihissalam tidak membangun Baitullah di Mekah, maka Mekah dan Makassar itu sama saja. Tapi karena ada peristiwa di situ, maka dia disebut Makkah al-Mukarramah. Dia masuk dengan Allah. Jadi
untuk mengembangkan sifat kemanusiaan, maka iman amal soleh. Kenapa iman? Karena kita sebut tadi binatang itu hanya memiliki persepsi material. Dia mengejar kenikmatan jasadi, kenikmatan jasmani, sedangkan dia tidak mengejar apa yang disebut dengan kebahagiaan, karena itu orientasinya rohani. Kalau ada di antara kita selain tadi yang disebutkan juga, coba kita perhatikan puasa. Kenapa? Pada saat kita berbuka puasa, Rasul bilang, lisan fathata, bagi orang yang berpuasa ada dua kebaikan. Satu pada saat dia berbuka, dan yang kedua pada saat dia berjumpa dengan Tuhan. Ada kebahagiaan. Ibu-ibu, kenapa? Kalau seorang ibu melahirkan anak, biasa diantaranya dan banyak meneteskan air mata, bukan karena sakit, karena dia merasa dia sempurna sebagai seorang perempuan. Ada kebahagiaan. Jadi situ ada kebahagiaan, bukan kenikmatan. Jadi tadi juga kita berbuka puasa, kita merasa senang, bukan karena kita dapat makanan, tetapi kita justru bahagia dikarenakan kita bisa menyempurnakan puasa. Kenapa kita sesudah Ramadan menyambut Idul Fitri, ada di antaranya banyak umat Islam yang meneteskan air mata. Kenapa? Dia bahagia, sempurna, dia melaksanakan ibadah bulan Ramadan. Ya, jadi yang dikejar oleh binatang itu adalah kenikmatan jasmani, fisik, sementara manusia itu mengejar kebahagiaan bersifat rohani. Ada orang tidak makan, tapi dia bahagia. Banyak orang yang kelebihan makanan, tapi dia justru menderita. Kenapa? Karena bukan itu yang menyebabkan orang bahagia, ketentraman rohani. Hanya yang pertama, alladzina amanu wa amilus sholihat, iman dan amal. Jadi, kalau kita lihat bagaimana memberi reaksi yang tepat terhadap perjalanan waktu ini, maka perjalanan yang pertama adalah bagaimana mempertahankan dan mengembangkan kualitas iman. Lihat kita ayat alladzina amanu wa amilus sholihat. Jadi yang pertama adalah bagaimana mempertahankan dan mengembangkan iman. Itu caranya yang pertama. Seperti tadi kita katakan, para ahli psikolog itu mengatakan musibah yang menimpa manusia sebenarnya adalah mereka ketika kehilangan iman di hati mereka, di dada mereka. Mereka terombang-ambing, tidak tahu agama. Dia menjadi orang yang sangat senantiasa mau misalnya tergantung pada nilai tukar. Apa saja yang dia peroleh, apa yang bisa dilakukan, itu tergantung pada apa yang dia peroleh. Padahal dalam kaitannya kita selalu menunjukkan supaya yang pertama mempertahankan dan mengembangkan kualitas iman. Itu satu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita bekerja yang baik. Ya, jadi yang disebutkan di situ adalah wa'amilus sholihat, bekerja yang baik. Bapak Ibu sekalian, Allah tidak menyuruh kita beramal yang banyak, tapi yang disuruh oleh Allah adalah bekerja atau beramal yang terbaik. Ya, ingat, alladzina khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah menciptakan mati dan hidup untuk menguji siapa di antara kamu yang terbaik amal, bukan yang terbanyak amal. Jadi Allah menyuruh kita untuk memperbaiki amal yang terbaik. Jadi bekerja yang baik.
Itulah sebabnya kita selalu berusaha, termasuk dalam peribadatan kita. Kita selalu mau dalam perjalanan umum kita selalu mau berusaha melakukan ibadah itu ke arah yang senantiasa lebih baik. Lakukan itu karena Allah juga menyuruh kita lakukan yang terbaik, bukan beramal yang banyak, tapi disuruh untuk melakukan amal yang baik. Wa amil sholihah. Yang masuk dengan Allah. Jadi dua hal ini, iman dan amal soleh, ini berkaitan dengan bagaimana kita untuk memelihara apa yang kita sebut kita mau mencapai kebahagiaan rohani. Ada yang ketiga dan keempat. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Ini berkaitan dengan tanggung jawab kemasyarakatan. Kenapa Allah tidak menggunakan kata tanasahu, menasihati, tapi Allah menggunakan kata watawasau, berwasiat. Karena kalau cuma nasihat itu bisa didengar dan bisa tidak didengar, bisa juga tidak dilaksanakan. Tapi kalau wasiat harus didengar dan harus dilaksanakan. Jadi kita umat Islam tidak hanya berdiri atau hidup dalam kebenaran, tapi kita juga harus berjuang untuk menegakkan kebenaran itu. Tidak dibiarkan kita untuk hanya menerima apa yang menimpa kita dengan sabar, tapi kita juga dianjurkan agar supaya mengajak masyarakat untuk bagaimana dia bersikap memiliki ketabahan. Jadi itu berkaitan dengan tanggung jawab kemanusiaan. Jadi 4 hal. Kalau kita mau tidak masuk kategori orang rugi, maka 4 hal ini yang harus kita perhatikan. Pertahankan, kembangkan iman. Yang kedua, bekerja yang baik. Yang ketiga, berjuang bekerjasama menegakkan keadilan. Dan yang keempat, bekerjasama menyebarkan kesabaran. Jadi kita semua dianjurkan untuk itu dalam kaitannya dengan menyikapi, memberi reaksi yang benar terhadap perjalanan waktu. Kalau kita tidak melaksanakan yang empat ini, kita masuk kategori yang disebutkan oleh Allah. Ini kita juga masuk kategori orang yang rugi. Maka kita tidak mau masuk kategori orang yang rugi, maka kita tempuh yang kita sebut tadi. Kita kembangkan sifat-sifat insaniyah, kemanusiaan yang arahnya mencapai kebahagiaan rohani, bukan hanya pada pemenuhan kenikmatan jasmani, tapi perhatian perjalanan. Seorang bayi 17 tahun kemudian dia menjadi seorang remaja yang sangat menyesal. 50 tahun kemudian dia menjadi orang tua yang sangat menyedihkan. Jadi di panggung waktu, peristiwa demi peristiwa itu berganti. Maka kita diharapkan untuk senantiasa memperhatikan perjalanan waktu. Nah, orang yang tidak merugi adalah mereka yang menyikapi, memberi reaksi terhadap perjalanan waktu itu dengan tepat. Yang saya sebutkan tadi, perhatikan, pelihara, kembangkan keimanan. Yang kedua, lakukan bekerja yang baik. Jadi manusia itu tidak dinilai dari pahamnya, tetapi manusia itu dinilai dari amalnya. Jadi bukan paham, amal. Dalam kaitan itu maka kita selalu mau, seperti yang saya sebutkan, mau melakukan amal yang baik. Dan yang kedua, ketiga, berjuang bekerja sama menegakkan keadilan. Yang keempat, bekerja sama menyebarkan kesabaran. Wa tawasau bil haq, wa tawasau bis sabr. Allah tidak menggunakan kata watanasau atau menasihati, tetapi Allah menggunakan wasiat karena dia harus didengar dan dia harus dilaksanakan. Saya kira itu termasuk yang Allah dalam kaitannya dengan bagaimana kita menghadapi penjalanan kehidupan kita. Teristimewa bagaimana menyikapi tanda-tanda sama. Ya, perjalanan itu dari waktu ke waktu itu menjadi istimewa dikarenakan adanya peristiwa yang kita lakukan. Dan umat Islam seharusnya tidak berhenti hanya pada satu masa. Umat Islam selalu menekankan ada masa lalu, kini, dan akan datang. Semua kita harus berhenti. Hari ini itu adalah merupakan kelanjutan masa lalu,
masa datang itu ditentukan oleh hari ini. Kalau hari ini kita membiarkan diri kita, ya apa adanya sudah, ya, maka seperti tadi apa yang disebutkan oleh Al-Quran tentang ya. Jadi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tansur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Hai sekalian manusia orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendak setiap diri kamu memperhatikan apa yang dia perbuat, yang dia lakukan untuk kehidupan akhiratnya, hari esoknya. Kalau kita jalani saja, tidak persiapan untuk itu, ingat kajian kita yang lalu. Bagaimana mungkin doa kita terijabah? Padahal kita semua seringkali mengantar jenazah ke pemakaman, tapi kita lupa untuk mempersiapkan diri untuk itu. Kita selalu mengingat kematian, tapi kita lalai untuk mempersiapkan bekal untuk kematian berkaitan masa yang akan datang. Maka semua kita senantiasa memperhatikan. Ini yang saya maksud, yang masuk yang dimulai Allah berkaitan dengan kajian kita subuh ini dalam kaitannya memahami tanda dan dasar. Jadi 4 hal. Bagaimana kita memperhatikan, mengembangkan keimanan, dan yang kedua memperbanyak kebaikan. Kita berbuat baik. Yang ketiga, kita senantiasa mau bersama-sama untuk menegakkan keadilan, dan yang keempat, kita bersama-sama berbesar-besar untuk bagaimana kita menjalani dengan bersama. Ya. Jadi itu yang masuk dengan Allah. Kalau ada yang kita yang berbagi, sharing seperti biasa pada saat kita istirahat bisa untuk itu. Cukup kajian kita hari ini berkaitan dengan tanda dan dasar. Jadi ini kebetulan karena kita punya kajian subuh itu Jumat. Seringkali kita dalam sholat subuh imam membaca surah Al-Ata al-Insan hinu minat dakhil lam yakun syai'an maskur. Itu mengingatkan kita, tidakkah, bukankah manusia itu dulu pernah dia dalam perjalanan waktu ini dia tidak tahu apa dan belum bisa menyebut, maka kita diingatkan tentang masalah. Maka kita juga diingatkan untuk masa datang. Jadi jangan lupa tentang masa datang. Jadi yang masuk yang diberikan apa? Kalau tidak ada yang saya tidak bisa istirahat seperti biasa. Ini sudah 6:30 ya. Alhamdulillah sebentar dua saya di Masjid Raya Hakim hari Jumat. Alhamdulillah wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro, pernikahan ramai lagi kampus tak kuliah itu. Ramai lagi kampus. Pokoknya Biasa. Baik dari pucuk sampai ke bawah. Luar biasa ini. Luar biasa. sama dengan UI. Padikan. Namanya kehidupan organisasi. Itu dari masa Ada orang yang lalu yang akan datang.